A. Abdurrauf As-Singkili. 1. Biografi Abdurrauf As-Singkili. Abdurrauf As-Singkili adalah ulama besar yang lahir di kota Singkil, Aceh. Nama asli beliau adalah Abdurrauf Al-Fansuri. Sebutannya yang juga terkenal adalah Tengku Syiah Kuala. Abdurrauf As-Singkili adalah orang pertama yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Ia menulis berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Kitab tafsirnya merupakan kitab pertama di Indonesia. Abdurrauf As-Singkili berkeinginan untuk memperdalam ilmu keagamaan. Dia pun pergi ke tanah Arab pada tahun 1640 Masehi. Abdurrauf As-Singkili pergi menuntut ilmu agama pada masa kekuasaan Sultanah atau Ratu Safiyatuddin Tajul Alam 1641 sampai 1675 Masehi. Abdurrauf As-Singkili mengunjungi pusat pendidikan yang ia jumpai di sepanjang perjalanan menuju Arab, yaitu antara Yaman sampai Mekah. Kemudian, ia menetap di Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Ia mempelajari tarekat Syatariyah pada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Abdurrauf As-Singkili memperoleh ijazah dan mempelajari tarekat tersebut sehingga memiliki hak untuk mengajarkan. 2. Peran Abdurrauf As-Singkili dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Abdurrauf As-Singkili mengembangkan dan mengajarkan tarekat Syatariyah kepada masyarakat. Tarekat Syatariyah yang diajarkan oleh Abdurrauf As-Singkili bertujuan untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Aceh merupakan daerah wilayah persinggahan jamaah haji. Beberapa murid Abdurrauf As-Singkili ada yang menjadi ulama terkenal, di antaranya Burhanuddin Ulaka dari Pariaman, Sumatera Barat. Mufti adalah pembawa fatwa yang berhubungan dengan hukum Islam. Berkat dukungan dari Kesultanan Aceh, Abdurrauf As-Singkili berhasil menghapus ajaran Salik Buta, sebuah tarekat sesat yang sebelumnya berkembang di masyarakat Aceh. Abdurrauf As-Singkili meninggal dan dimakamkan di Kuala Muara, Aceh atau Banda Aceh. Abdurrauf As-Singkili memiliki julukan Tengku Syiah Kuala. Nama tersebut diabadikan sebagai salah satu nama universitas di Aceh pada tahun 1961 Masehi, yaitu Universitas Syiah Kuala. Abdurrauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya tulis terdiri atas kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Beberapa di antaranya A. Turjuman Al-Mustafiq atau Terjemah Pemberi Faedah merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. B. Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy Syariah li Al-Malik Al-Wahhab atau cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syara Allah, merupakan kitab yang memuat panduan dari seorang qadhi atau hakim. C. Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy Syariah li Al-Malik Al-Wahhab ditulis atas perintah Sultanah. D. Umdat Al-Muhtajin atau tiang orang yang memerlukan. Kifayat Al-Muhtajin atau pencukup para pengemban hajat. Daqaiq Al-Huruf atau detail huruf, dan Bayan Tajalli atau keterangan tentang tajalli merupakan karya Abdurrauf di bidang tasawuf. 2. Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebarkan Islam di Indonesia. Al-Banjari tiba di Martapura atau ibu kota Kesultanan Banjar pada bulan Ramadan 1186 Hijriah atau Desember 1772 Masehi. Sejak saat itu hingga wafat, ia mengabdikan diri membina masyarakat dan mengembangkan Islam. Al-Banjari berdakwah bersama Syekh Abdul Wahab Bugis yang saat itu telah menjadi menantunya. Al-Banjari menikahkan Syekh Abdul Wahab Bugis dengan putrinya, bernama Syarifah. Al-Banjari melakukan setelah mendengar kabar bahwa anaknya telah dewasa. Langkah pertama yang diambil Al-Banjari setelah tiba di Martapura ialah membina kader-kader ulama, khususnya di lingkungan keluarga. Untuk itu, ia tidak tinggal di istana seperti sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia meminta kepada Sultan agar diberikan sebidang tanah yang akan digunakan sebagai tempat tinggal, tempat pendidikan, dan pusat pengembangan Islam.
Sultan Tamjidillah sejak 1745 sampai 1778 yang berkuasa ketika itu mengabulkan permintaannya. Al-Banjari diberi sebidang tanah kosong berupa hutan belukar. Tanah tersebut kemudian dijadikan sebuah perkampungan. Al-Banjari membangun rumah, ruang pengajian, perpustakaan, dan asrama untuk para santri setelah perkampungan tersebut selesai. Selanjutnya, kampung tersebut banyak dikunjungi santri-santri dari berbagai pelosok negeri. Kampung tempat Al-Banjari tersebut bernama Dalam Pagar sampai sekarang masih ada. Asal mula nama itu adalah larangan bagi para santri yang belajar dalam ruangan tertentu di kampung untuk meninggalkan lingkungan tanpa izin. Jika keluar, mereka disebut sebagai keluar pagar. Al-Banjari aktif menulis hingga akhir tuanya. Hasil karya terbesar sebuah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Kitab ini menjadi buku pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada abad ke-19 sampai 20. Lebih dari 40 tahun Al-Banjari melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya. Beliau meninggal bertepatan pada 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi dalam usia 105 tahun. Sebelum wafat, dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kelampayan bila sungai dapat dilayari atau di Karang Tengah, tempat istirahatnya. Bajut dinamakan bila sungai tidak bisa dilayari, namun karena saat meninggal air sedang surut, ia dikebumikan di Kelampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Di daerah yang terletak sekitar 56 km dari Banjarmasin, itulah jasad dikebumikan. Karena dikebumikan di Kelampayan, Al-Banjari mendapat tambah gelar dengan Datu Kelampayan. Dalam usia 105 tahun. Sebelum wafat, dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kelampayan bila sungai dapat dilayari atau di Karang Tengah, tempat istirahatnya. Bajut dinamakan bila sungai tidak bisa dilayari, namun karena saat meninggal air sedang surut, ia dikebumikan di Kelampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Di daerah yang terletak sekitar 56 km dari Banjarmasin, itulah jasad dikebumikan. Karena dikebumikan di Kelampayan, Al-Banjari mendapat tambah gelar dengan Datu Kelampayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Ahmad Syaiful Anwar, kelas 9H dari kelompok 1. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam sejarah Islam. Ia banyak menulis kitab agama dan pernah menduduki jabatan Mufti Kesultanan Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lokabang, Martapura, Kalimantan Selatan tahun 1710 Masehi. Ayah dari Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ketika Muhammad Arsyad Al-Banjari berusia 7 tahun, Sultan Tahlilullah, sultan yang memerintah di Banjar pada waktu itu, meminta kepada orang tua Al-Banjari agar bersedia menyerahkannya untuk dididik di istana sekaligus diangkat anak oleh sultan. Sultan tertarik karena kecerdasan dan keterampilan Al-Banjari yang diketahui sultan ketika mengunjungi Lokabang. Meskipun agak berat, Abdullah dan Aminah tidak mampu menolak maksud baik sultan. Setelah itu, Al-Banjari diserahkan kepada sultan dan tinggal di istana. Al-Banjari menerima pendidikan dari guru-guru yang didatangkan ke sultan ke istana. Ketika berusia 30 tahun, Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Makkah oleh Sultan Tahlilullah untuk menuntut ilmu. Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 30 tahun. Al-Banjari berteman dengan Syekh Abdul Samad Al-Palimani dari Palembang, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta ketika belajar di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soni Setiawan dari kelas 9H SKI. Syekh Khalil,
Syekh Khalil lahir pada hari Senin tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Ki Haji Abdul Latif mempunyai pertalian arah dengan Sunan Gunung Jati. Syekh Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama fikih dan nahwu. Syekh Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Peran Syekh Khalil dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Setelah menghabiskan waktu belajar kepada para ulama di Mekah, Syekh Khalil memutuskan untuk pulang dan menyebarkan ilmu yang didapat di tanah kelahiran. Syekh Khalil dikenal sebagai ahli fikih dan tarekat. Beliau juga dikenal ahli dalam ilmu alat, nahwu dan saraf, dan hafiz Al-Quran. Pada akhirnya, Syekh Khalil mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Di pesantren tersebut, Syekh Khalil cepat mendapatkan santri. Bahkan para santri bukan saja berasal dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang. Hampir semua ulama besar Madura dan Jawa saat itu merupakan murid dari Syekh Khalil. Syekh Khalil hidup pada masa penjajahan Belanda. Beliau pun tak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, meski tidak ikut melakukan perlawanan secara terbuka. Syekh Khalil wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Jenazah beliau disolatkan di Masjid Agung Bangkalan, kemudian dimakamkan di pemakaman Martajasa Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Handayani dari kelas 9H. Kiai Haji Soleh Darat. Muhammad Soleh bin Umar yang dikenal Kiai Haji Soleh Darat lahir pada tahun 1820 Masehi. Merupakan ulama besar pada zamannya. Ilmunya yang tinggi tidak hanya dilihat dari karya monumental, tetapi juga keberhasilan murid-muridnya menjadi ulama besar di Jawa. Ayahnya, Kiai Umar, merupakan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro selain Kiai Sada dan Kiai Murtada. Kiai Soleh Darat lahir di Gedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 Masehi. Informasi lain mengatakan bahwa Kiai Soleh Darat lahir di Bangsari, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1824 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. Disebut Kiai Soleh Darat karena ia tinggal di sebuah kawasan bernama Darat. Kawasan tersebut terletak di pantai utara Semarang sebagai tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa. Kini daerah Darat termasuk dalam wilayah Biografi Syekh Abdul Somad Al-Palibadi. Abdul Somad lahir sekitar tahun 1704 Masehi di Palembang. Ia merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Baghdadi, seorang ulama keturunan Arab Yaman yang diangkat menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya, Radin Ranti, wanita asli Palembang, Al-Palibadi, pertama kali mengenal Islam dari sang ayah yang tak lain guru agama yang cukup dikenal di Palembang. Setelah ayahnya kembali bertugas menjadi mufti di Kedah, ia dibimbing sang ibu Al-Palibadi kemudian melanjutkan belajar Islam di Kedah dan Patani, Thailand Selatan. Patani Islam itu merupakan tempat menimba ilmu keislaman dengan sistem seperti pondok pesantren. Beranjak dewasa, orang tua Al-Palibadi mengajak ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai menunaikan hadiah, Al-Palibadi memilih untuk menetap di sana dan memperdalam ilmu agama.
Di Mekah dan Madinah, ia bertemu ulama Nusantara lain yang juga sedang menuntut ilmu seperti Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, dan Abdul Rahman Al-Batawi. Al-Palibadi banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu kepada ulama besar masa itu serta ulama yang berkunjung ke sana. Dari sekian banyak disiplin ilmu yang dipelajari, Al-Palibadi mempunyai kecenderungan terhadap ilmu tasawuf.